Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sebuah konveksi rumahan Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api menjalar hingga ke permukiman gang sempit. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Diduga api berasal dari mesin pendingin dan menyambar gas 3 kg di rumah konveksi. Konsentri listrik, terus gas, kabel mungkin dari AC, ada AC-nya itu. Oh, dari AC awalnya? Kabel dari AC. Ada stok kontak juga di situ sih. Berselang 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi ini. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara Polsek Tambora masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Emak-emak pedagang kaki lima di Pasar Bandar Buat, Kota Padang mengamuk dan mengusir petugas yang berusaha menertibkan. Keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Bareskrim serahkan ijazah asli untuk diuji laboratorium forensik. Dibikinin nasi goreng mbak ya presiden siapa ya? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati berkelakar tentang presiden yang minta dimasakkan nasi goreng. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi penertiban PKL di Pasar Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang emak-emak mengamuk dan mengusir petugas. Wanita ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Tak sampai di situ, perempuan tersebut bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang ditertibkan di lokasi ini pun mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai, menolak lapak mereka ditertibkan. Para pedagang tak terima lapak mereka berjualan disita petugas karena berada di atas badan jalan. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Saat ini kita melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan di Pasar Bandar Buat karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Sehingga kita mengharapkan nanti pengunjung akan merasa nyaman ketika mengunjungi Pasar Bandar Buat tersebut. Dan untuk itu kegiatan pelataran parkir maupun pelataran-pelataran di luarnya yang berdekatan atau fasum yang ada di dekat dari Pasar Bandar Buat tersebut harus kita tertibkan dan kita kosongkan sesuai dengan peruntukannya. Walaupun mendapat penolakan dari sejumlah PKL, penertiban tetap dilakukan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, eksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Sejumlah penghuni indekos pun menangis histeris melihat tempat kosnya rata dengan tanah. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara dan personil Polrestabes Medan mendapat perlawanan dari sejumlah penghuni rumah ketika hendak mengeksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Sejumlah penghuni indekos pun berteriak dan menangis histeris ketika melihat rumah tempat tinggalnya diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Permohonan eksekusi diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 warga yang bermukim di kawasan Komplek Veteran Jalan Rumah Sakit Haji Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dikarenakan sudah ditunda selama 3 kali dan sudah dilakukan negosiasi serta penyuratan, petugas pun akhirnya melakukan pengosongan paksa terhadap objek. Bahwa kami belum dibayari oleh pihak PT, melalui mediasi dari PN pun tidak ada dilakukan ke kami. Ada surat, kami pernah mengajukan ke gubernur melalui Pak Burhanuddin Nasution, ya, maka turunlah SK dari gubernur menyatakan diperuntukkan untuk kami. Tapi sudah kita beritahu kepada pihak yang terperkara yang ada di sini. Tapi dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat berlangsung ricuh dan mendapat penolakan, proses eksekusi tetap dilaksanakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji oleh laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Ya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak mediasi lanjutan dalam sidang gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Penolakan mediasi lantaran Jokowi merasa dihina dan direndahkan soal tudingan ijazah palsu tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh seorang advokat senior Muhammad Taufik. Penolakan disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Rabu 7 Mei lalu. Kuasa hukum Jokowi menyebut pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan publik. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Alasan penolakan mediasi juga disampaikan Joko Widodo. Jokowi menyebut merasa dihina dan direndahkan martabatnya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang yang tidak bisa hadir karena alami kecelakaan motor. Ini perwakilan doang. Ini di Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Prabowo jadi khawatir suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Pak Harto, iya kan, Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade, terus menyuarakan untuk memberantas mafia di Liga 1. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sore. Untuk kami, Sumatera ada.
Ya Sumatera ada, mafia kami lawan. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade, terus menyuarakan untuk memberantas mafia di Liga 1. Bahkan di media sosialnya, Andre menyebut 2 inisial nama yang diduga terlibat mafia sepak bola. Pak Erik, kirim wasit per untuk kami, Pak Erik. Sumatera ada! Ya Sumatera ada, mafia kami lawan. 2 hal itu yang kerap disuarakan Andre Rosiade, penasihat klub Semen Padang yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi Liga 1. Meminta wasit fair dan lawan mafia sepak bola. Kritikan wasit juga disuarakan melalui media sosialnya. Andre Rosiade meminta Erick Thohir memeriksa wasit pertandingan Semen Padang melawan PSIS yang ternyata wasit yang sama saat PSS melawan PSM. 2 pertandingan itu membuat Semen Padang dan PSM kecewa dan protes. Bahkan Andre Rosiade secara gamblang meminta PSSI menyingkirkan 2 orang operator yang diduga mafia dengan inisial JN dan P. Ia meminta Erick Thohir dan Arya Sinulinga melakukan aksi bersih-bersih mafia sepak bola. Erick Thohir pun merespon. Ketua Umum PSSI ini menyampaikan, kalau memang ada, maka buktikan. Kita tidak boleh saling menuduh, karena tim-tim di Liga 1 masih berjuang, bersaing sampai hari ini. Erick Thohir menegaskan PSSI dan PT LIB terbuka dengan kritik dan saran, terpenting demi mendorong sepak bola Indonesia lebih sehat. Lantas, apakah mafia memang masih berkeliaran di penyelenggaraan Liga Indonesia? Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas hal ini lebih mendalam, kita akan langsung bergabung dengan Exco PSSI Ahmad Riyad. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, Pak Ahmad, yang disuarakan selalu oleh Andre Rosiade dari penasihat Semen Padang ini kan mafia bola masih ada. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, PSSI harus berterima kasih. Masih ada anggota yang berjuang, mengusulkan atau berpendapat macam-macam untuk kemajuan PSSI, terutama untuk pemberantasan mafia sepak bola. Kita PSSI perlu kritik. Ya, mungkin organisasi ini akan maju, akan baik tanpa kritik. Karena PSSI juga harus tidak anti kritik, harus menerima kritikan itu. Tapi kalau menindak, melangkah lebih lanjut, kita harus mempunyai bukti hitam di atas putih kita. Untuk menindak seseorang, siapa, inisial siapa, namanya apa, datanya apa yang diperbuat, kapan, di mana. Itu sangat penting bagi kami, Mbak, untuk melaksanakan pembersihan-pembersihan di PSSI. Baik, Pak Ahmad, sebelumnya kan Pak Andre Rosiade ini bahkan di medsosnya ada inisial yang disebut, Pak. 2 nama inisial operator itu ada JN dan P yang diduga oknum begitu. Apakah perlu ditelusuri, Pak, inisial itu siapa? Perannya apa? Jadi P itu juga kita. Siapa P-nya? Siapa JN? Kita nggak mau karena banyak pengurus juga yang berinisial sama seperti itu. Tapi kalau sudah mengarah pada operator di Liga, tentunya Liga ke bawah, lalu ada di PSSI, ada perwasitan, kita akan menindak, PSSI akan menindak. Ketua Umum sudah getol dalam membenahi PSSI ini, Pak, membuat lebih baik lagi terus. Tapi kalau tidak ada data yang jelas, kita menindaknya model apa? Kita tidak boleh menindak tanpa dasar, harus ada dasarnya, kejadian apa, di mana, tentang apa yang disalahkan, diperbuat apa. Itu penting sekali. Kita terima kasih atas kritikan ini, tentunya tidak alergi. Ini untuk membangun, tentunya semua kepingin PSSI, kepingin nantinya ke depannya membuahkan timnas yang baik, dari liga yang baik. Baik, Pak Ahmad, kemudian apakah tim yang didegradasi itu ada dugaan sudah disetting sebelumnya, Pak? Karena di medsos ini ramai soal hal ini. Ya, kita menghormati siapapun yang berpendapat. Ini era kebebasan berpendapat, Pak. Cuma kan harus data siapa. PSSI itu anggotanya ya orang-orang yang jelas
semuanya dari Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kalau ada settingan, kelihatan dia pasti akan berontak, pasti akan meminta tindakan lebih lanjut. Dan ini adalah perbuatan yang benar, yang paling parah, paling bisa disalahkan dalam tubuh PSSI. Regulasinya itu kalau ada pengaturan, kalau ada settingan, ini yang dibersihkan oleh Ketua Umum, hampir nggak boleh. Fair, harus fair play semuanya. Itu pesan Ketua Umum selalu seperti itu. Baik, Pak, terkait dengan laporan ini PSSI akan menyelidikikah? Kemudian untuk mekanismenya seperti apa? Kemarin kan waktu itu sempat ada Satgas Mafia Bola ya? Iya. Kalau memang ada data, PSSI nggak segan-segan karena memang sudah kerjasama dengan Mabes Polri tentang Satgas Mafia Bola. Kita kepingin ada tindakan seperti kapan beberapa tahun yang lalu Jawa Timur sudah buktikan begitu ada pengaturan, permintaan untuk walaupun kecil kita tetap tidak sampai ke pengadilan, sampai pemecatan anggota. Ini kita kepingin seperti itu. Kalau memang ada data, terima kasih kita banyak yang ngontrol. Tanpa perhatian dari seluruh anggota, seluruh masyarakat Indonesia, nggak mungkin PSSI bisa maju. Harus diperhatikan orang banyak, karena memang PSSI miliknya orang banyak, bukan miliknya pengurus, miliknya semua masyarakat Indonesia. Cuma ya tolong dibantu data-data yang lebih akurat, lebih jelas, agar yang menindak ini tidak kesulitan dalam melangkah. Baik, Pak Ahmad, kemudian sejauh ini sudah ada pihak-pihak yang melaporkan soal bukti-bukti mafia bola, misalnya soal salah satunya match fixing atau seperti sebagainya. Ada yang beberapa waktu yang lalu ada yang sudah mulai masuk sampai ke pengadilan, ke kepolisian, kan jelas sudah, Pak. Ini yang baru-baru ini, alhamdulillah Liga dilaksanakan jauh lebih baik lagi, kita melihatnya profesional, tidak pengurusnya, pemilik klub, semua sudah sepakat bahwa harus main fair play semuanya, jangan coba-coba macam-macam. Dan ini terbukti sampai akhir ini ya alhamdulillah. Kalau sempurna saya kira jauh satu kurang, masih ada perlu pembenahan-pembenahan. Kita masih tahap baru pakai VAR itu alhamdulillah sudah sangat membantu sekali di Liga 1. Kita berharap nanti bukan hanya Liga 1, tapi Liga 2 dan Liga-Liga selanjutnya dilaksanakan dengan fair, dengan alat yang canggih dan lain sebagainya. Ke depan harus seperti ini. Baik, Pak Ahmad, sebelumnya ini Pak Andre Rosiade kan juga sempat mengeluhkan soal wasit. Nah, wasit yang dikeluhkan ini apakah juga akan diselidiki soal keputusannya yang kontroversial itu? Pasti setiap pertandingan ada tim evaluasi yang menganalisa. Apakah itu kesalahan karena kesengajaan, kesalahan karena pengaturan, atau kesalahan karena ketidakmampuan memimpin di lapangan. Kelihatan ada pemeriksaannya. Pasti nanti ada satgasnya, ada pemeriksaannya dibentuk macam-macam oleh Ketua Umum. Untuk menyelidiki tiap pertandingan dipelototi. Ada beberapa orang yang melototi tiap pertandingan. Baik, berarti hingga saat ini akan terus dipantau terkait dengan pengawasan di tiap-tiap pertandingan itu seperti apa ya Pak Ahmad ya? Betul. Mulai dari perwasitannya sampai semuanya. Itu yang penting memimpin di lapangannya. Karena itu pengadil di lapangan ini yang menentukan sekali. Etalase PSSI itu ada 2 di perwasitan ini dan di timnas. Kalau ini tercoreng, jelek semua kerjaannya yang semua bagus. Maka PSSI berkomitmen untuk tetap menjaga ini agar tetap fair play, adil pada semua klubnya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Riyad atas sudah bergabung bersama News sore hari ini. Selamat petang, salam sehat selalu, salam sepak bola Bapak. Terima kasih, salam sepak bola. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Mega di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di News Sore. Belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian.
Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi dalam sidang. Saya rasa kami tegaskan lagi Pak Arif, Pak Rosa sebelah sini, tengah Pak Rizka, kemudian paling ujung Pak Arif. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi saksi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah Rosa Purbobekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo. Namun demikian, ketiga saksi dihadirkan satu persatu atau tidak bersamaan. Saksi pertama yang digali keterangannya adalah Rosa Purbobekti. Oleh pihak Hasto, Rosa ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Dalam sidang, saksi Rosa juga sempat menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang saat ini menjadi salah satu tim penasihat Hasto dan disebutnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu. Karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah, supaya gambaran lengkap, nanti tunggu sesi kedua, karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputar balikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Mega di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan. Babak belur apa enggak? Kan enggak ngaku tahu kader semuanya. Babak belur apa tidak? Enggak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan enggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Enggak percaya? Saya panggil nanti orangnya.
Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Pertemuan keduanya dikabarkan lantaran Prabowo kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia juga menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kedua tokoh itu sebelumnya telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan kembali bertemu. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang presiden yang diminta untuk dimasakkan menu spesial, yaitu nasi goreng buatan Megawati. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu gak bohong loh. Ya dimana aja loh, masa aku udah presiden ke-5, udah gitu ketua umum kate, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain telus tuh tahu gak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya? Ayo, presiden sopo yuk. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi badan usaha milik desa turut menyukseskan program makan bergizi gratis. Keberadaan BUMDes yang turut menjadi bagian dengan pembangun dapur SPPG dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes terhadap dapur SPPG dan dapat melahirkan kegiatan bisnis yang saling menopang. Dibangunnya dapur SPPG, BUMDes Tridadi Makmur menyukseskan program MBG di wilayah Sleman, Yogyakarta. Gerakan ini bisa menjadi pemicu BUMDes di wilayah lainnya untuk melakukan hal yang sama, membangun dapur SPPG. Pemerintah sedang bergerak membangun fondasi negara maju dengan sumber daya manusia yang kuat. Badan Gizi Nasional turut membantu menyukseskan MBG untuk menuntaskan target pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak. BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya luar biasa. Satu, BUMDes maju, kedua, supporting terhadap makan bergizi gratis jalan, membangun ekosistem ekonomi, ujung-ujungnya semua ini akan menghasilkan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan model ekosistem inilah yang akan terus kita kembangkan, sehingga antara proses produksi dengan pasar itu benar-benar produktif. Simultan, kemudian ekosistemnya terjamin. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, menabung selama 13 tahun, pasangan penjual es dawet di Sragen, Jawa Tengah akhirnya berangkat haji. Secara rutin dan dengan niat yang tulus, pasangan ini menabung demi melihat rumah Allah di Tanah Suci. Dawet membawa berkah. Ya, keberkahan dawet ini dialami oleh pasangan suami istri Agus Sarwanto dan Endang Widyaningsih.
Penjual es dawet ini mengawali usahanya dengan menjual satu mangkuk seharga Rp1.000. Kini harga satu mangkuk dawet Rp6.000. Namun pasangan ini tetap rutin menabung untuk cita-cita mereka. Pasangan lansia ini tak menyangka bahwa penantian mereka setelah menabung selama 13 tahun akhirnya terwujud. Tahun 2025, warga asal Sragen, Ngawi, Jawa Timur ini akhirnya akan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, Pak. Sudah. Maksudnya ya sudah kita niatkan ya, makanya ya ini untuk berangkat itu ya udah ya antara senang dan Mas, kayak orang bingung, iya toh saya itu mau berangkat toh gitu. Kayak nggak percaya. Berawal dari ajakan anaknya untuk membuka tabungan haji pada tahun 2012, kini Endang dan Agus dapat berangkat di tahun ini. Setelah melunasi sisa uang haji untuk Rp28,2 juta per orang, pasangan ini akan bergabung dengan 5 juta jemaah haji lainnya dari seluruh dunia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Demi berangkat ke Tanah Suci, lansia berusia 97 tahun warga Bung Cekok, Kabupaten Aceh Besar rela menyisihkan gaji almarhumah sang ayah yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Usia lanjut tidak mengurungkan niat seseorang berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Seperti yang dirasakan oleh Nyak Cut, lansia berusia 97 tahun warga Bung Cekok, Kabupaten Aceh Besar. Untuk bisa menunaikan ibadah haji, Nyak Cut mulai menyisihkan tabungan dari sisa gaji pensiunan almarhum sang ayah yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Rasa gembira dan rasa haru terpancar dari raut wajah Nyak Cut kala mendapat panggilan dari petugas Kementerian Agama Aceh Besar untuk berangkat di tahun ini. Zaman dulu sudah cita-cita, tapi belum sampai. Ini Allah yang beri. Udah sampai. Belum sampai sana. Cita-citanya udah sampai. Tidak ada yang menyangka Nyak Cut akan berangkat haji pada tahun ini. Anak-anaknya juga senang mendengar keberangkatan ibunya, meski tak seorang pun bisa mendampingi Nyak Cut. Tidak menyangka, karena kan hal itu corona lagi, hal itu kan pikiran kami dari orang yang dulu sampai habis yang tua kan, tiba-tiba udah sampai nenek tahap kedua sampai nomor porsi kemari kami. Enggak tersangka lah lagi. Rencananya Nyak Cut akan berangkat ke Tanah Suci pada 29 Mei mendatang seorang diri tanpa pendamping dari pihak keluarga. Dari Aceh Besar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Panitia penyelenggara ibadah haji sudah bersiap menyambut jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah. Jemaah calon haji Indonesia dari Madinah akan segera menuju ke Mekah pada hari Sabtu waktu setempat. Persiapan sudah dimatangkan, diantaranya tempat tinggal para jamaah, konsumsi, transportasi, dan alat medis untuk jamaah yang sakit. Diperkirakan 2.800 orang yang terdiri dari 7 kloter akan tiba di Mekah. Nantinya panitia sudah menyiapkan 20 hotel dan 7 dapur untuk melayani jamaah calon haji Indonesia. Pemirsa, jemaah calon haji dari berbagai negara mulai berdatangan ke Madinah, Arab Saudi. Selengkapnya kita akan terhubung dengan rekan kami Gigi Irfan di kantor daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta, Gigi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alusta. Baik, Gigi, situasi terkini di Madinah dalam rangkaian ibadah haji. Silakan Gigi.
Ya, Alisa dan pemirsa, rangkaian kedatangan jemaah haji di Madinah diselimuti duka. Hingga hari ini, 2 jemaah perempuan asal Indonesia telah wafat di Tanah Suci. Setelah sebelumnya dilaporkan 1 jemaah asal Banjarnegara meninggal dunia, ini bertambah 1 lagi, yakni Nur Fadilah, asal Sidoarjo, Jawa Timur. Keduanya merupakan jemaah perempuan yang sempat menjalani proses kedatangan di Madinah sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pemerintah akan memberikan hak-hak jemaah berupa badal haji dan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas mengimbau seluruh jemaah terutama lansia untuk menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pemerintah terus memantau kondisi fisik jemaah sejak dari embarkasi sebagai bentuk upaya pencegahan dini. Ya, Arlista dan pemirsa, berdasarkan data dari sistem komputerisasi haji terpadu hingga pukul 9 pagi waktu Arab Saudi, sudah ada 143 kloter jemaah haji Indonesia mendarat di Madinah. Total jemaah yang sudah diberangkatkan mencapai 55.599 orang dengan jumlah lansia sebanyak 11.934. Sementara itu, Alisa dan pemirsa, pergerakan jemaah calon haji dari Madinah menuju Mekah akan dimulai esok hari. Bir Ali menjadi titik krusial dalam pergerakan jemaah calon haji gelombang pertama. Sebanyak 7 kloter atau sekitar 2.800 jemaah calon haji Indonesia dijadwalkan mulai diberangkatkan ke Mekah melalui jalur darat. Sebelum bergerak menuju Mekah, mereka dianjurkan untuk bersuci dan mengenakan kain ihram terlebih dahulu di hotel masing-masing. Setelah sampai di Masjid Bir Ali, jemaah pun akan melaksanakan sholat sunnah ihram untuk selanjutnya melakukan mikot atau mengambil niat untuk menunaikan ibadah umroh. Arlista dan pemirsa, di titik inilah para petugas haji berperan aktif memberikan bimbingan dan memastikan semua tahapan mikot berjalan secara lancar. Untuk mempercepat proses dan mencegah kepadatan, para ketua kloter dan rombongan diimbau untuk mengingatkan jemaah sudah dalam kondisi berwudu sejak dari hotel. Pendorongan jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah akan berlangsung setiap hari hingga 25 Mei mendatang. Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya Gigi Irfan di Madinah, Arab Saudi, dan selamat kembali bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai mengambil mikot atau berniat ihram di Masjid Bir Ali, Madinah sebelum memulai ibadah umroh dan haji ke Mekah. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitasnya yang lengkap. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah merupakan tempat mikot bagi jemaah haji dari Madinah. Lokasinya berada di tepi jalan raya Madinah Mekah, tepatnya di distrik Zulhulaifah. Dan ini jaraknya 9 km dari Nabawi. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat miqat atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atribut dunia, dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Bareskrim menyerahkan ijazah asli untuk diuji laboratorium forensik
Ini Sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Eksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Sejumlah penghuni indekos pun menangis histeris melihat tempat indekosnya rata dengan tanah. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara dan personil Polrestabes Medan mendapat perlawanan dari sejumlah penghuni rumah ketika hendak mengeksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Sejumlah penghuni indekos pun berteriak dan menangis histeris ketika melihat rumah tempat tinggalnya diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Permohonan eksekusi diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 warga yang bermukim di kawasan Komplek Veteran Jalan Rumah Sakit Haji Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dikarenakan sudah ditunda selama 3 kali dan sudah dilakukan negosiasi serta penyuratan, petugas pun akhirnya melakukan pengosongan paksa terhadap objek. Bahwa kami belum dibayari oleh pihak PT, melalui mediasi dari PN pun tidak ada dilakukan ke kami. Ada surat, kami pernah mengajukan ke gubernur melalui Pak Burhanuddin Nasution, ya, maka turunlah SK dari gubernur menyatakan diperuntukkan untuk kami. Sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat berlangsung ricuh dan mendapat penolakan, proses eksekusi tetap dilaksanakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Adik ipar Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah tersebut akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Ya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media,
Namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menolak mediasi lanjutan dalam sidang gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Penolakan mediasi karena Jokowi merasa dihina dan direndahkan mengenai tudingan ijazah palsu tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh seorang advokat senior Muhammad Taufik. Penolakan disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Rabu 7 Mei lalu. Kuasa hukum Jokowi menyebut pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan publik. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Alasan penolakan mediasi juga disampaikan Joko Widodo. Jokowi menyebut merasa dihina dan direndahkan martabatnya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Mapolresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Prabowo menjadi khawatir suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Ada Pak Harto, iya kan, Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka.
masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pemirsa, sebagai bekal persiapan menuju tahun politik 2029, Partai Perindo mulai menggelar konsolidasi di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini dihelat dalam rangka memperkuat struktur organisasi sekaligus pembekalan strategi pemenangan dalam menghadapi pemilu mendatang. DPP Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi dengan DPW, DPD, dan para anggota legislatif seprovinsi Sulawesi Utara. Rapat ini membahas penguatan struktur Partai Perindo, serta menjaga kekompakan dan soliditas antar pengurus pusat dan daerah, guna menghadapi berbagai tantangan politik menuju pemilu 2029 mendatang. Dan kita ingin menjadikan Sulut ini menjadi prioritas bagi kami dalam konteks pemenangan. Oleh karena itu kami memberikan bagaimana target, bagaimana strategi, bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, dan upaya-upaya follow up seperti apa yang harus dilakukan. Sulawesi Utara juga merupakan salah satu target pemenangan dari Partai Perindo 2029. Jadi kita mau mengajak lagi berdiskusi teman-teman struktur pengurus dari tingkatan wilayah DPW, tingkatan daerah DPD, sampai ke tingkat bawahnya. Rapat konsolidasi ini turut menghadirkan konsultan politik EF Saifullah Fatah yang memberikan pembekalan strategi kemenangan untuk pemilu 2029 mendatang. Perindo menganggap bahwa evaluasi terhadap pemilu 2024 dan bahkan pemilu sebelumnya itu harus dibuat serius dan pembelajaran harus diambil, lalu kemudian Perindo harus meraih kemenangan di 2029 dengan target bahwa masuk ke DPR RI. Kami bersyukur karena dengan acara ini ada semangat baru untuk Partai Perindo Sulawesi Utara untuk menatap pemilu nanti. Konsolidasi antar kader dan jajaran pengurus partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini akan terus digalakan agar Partai Perindo semakin solid dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. iNews Sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade, terus menyuarakan untuk memberantas mafia di Liga 1. Bahkan di media sosialnya, Andre menyebut 2 inisial nama yang diduga terlibat dalam mafia sepak bola. Pak Erik, kirim wasit per untuk kami Pak Erik. Sumatera ada! Ya Sumatera ada. Mafia kami lawan. 2 hal itu yang kerap disuarakan Andre Rosiade, penasihat klub Semen Padang yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi Liga 1. Meminta wasit fair dan lawan mafia sepak bola. Kritikan wasit juga disuarakan melalui media sosialnya. Andre Rosiade meminta Erick Thohir memeriksa wasit pertandingan Semen Padang melawan PSIS yang ternyata wasit yang sama saat PSS melawan PSM. 2 pertandingan itu membuat Semen Padang dan PSM kecewa dan protes. Bahkan Andre Rosiade secara gamblang meminta PSSI menyingkirkan 2 orang operator yang diduga mafia dengan inisial JN dan P. Ia meminta Erick Thohir dan Arya Sinulinga melakukan aksi bersih-bersih mafia sepak bola. Erick Thohir pun merespon. Ketua Umum PSSI ini menyampaikan, kalau memang ada, maka buktikan. Kita tidak boleh saling menuduh, karena tim-tim di Liga 1 masih berjuang, bersaing sampai hari ini. Erick Thohir menegaskan PSSI dan PT LIB terbuka dengan kritik dan saran, terpenting demi mendorong sepak bola Indonesia lebih sehat. Lantas, apakah mafia memang masih berkeliaran di penyelenggaraan Liga Indonesia? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI ini berterima kasih atas laporan yang diajukan penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade. Saat ini, pihaknya masih menelusuri 2 inisial nama yang diduga terlibat dalam mafia sepak bola. P itu juga kita, siapa P-nya, siapa dia, kita
Nggak mau karena banyak pengurus juga yang berinisial sama seperti itu kita. Tapi kalau sudah mengarah pada operator di liga, tentunya liga ke bawah, lalu ada di PSSI, ada perwasitan, kita akan menindak, PSSI akan menindak, ketua umum sudah getol dalam membenahi PSSI ini, Pak, membuat lebih baik lagi terus. Tapi kalau tidak ada data yang jelas, kita menindaknya model apa? Kita tidak boleh menindak tanpa dasar, harus ada dasarnya, kejadian apa, di mana, tentang apa yang disalahkan, diperbuat apa. Itu penting sekali. Kita terima kasih atas kritikan ini, tentunya tidak alergi. Ini untuk membangun, tentunya semua kepingin PSSI, kepingin nantinya ke depannya membuahkan timnas yang baik, dari liga yang baik. Baik, Pak Ahmad, kemudian apakah tim yang didegradasi itu ada dugaan sudah disetting sebelumnya, Pak? Karena di medsos ini ramai soal hal ini. Ya, kita menghormati siapapun yang berpendapat. Ini era kebebasan berpendapat, Mbak. Cuma kan harus data siapa. Wong PSSI itu anggotanya ya orang-orang yang jelas. Semuanya dari Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kalau ada settingan, kelihatan dia pasti akan berontak, pasti akan meminta tindakan lebih lanjut. Dan ini adalah perbuatan yang benar, yang paling parah, paling bisa disalahkan dalam tubuh PSSI. Regulasinya itu kalau ada pengaturan, kalau ada settingan, ini yang dibersihkan oleh ketua umum, hampir tidak boleh. Fair, harus fair play semuanya. Itu pesan ketua umum selalu seperti itu. Baik, Pak, terkait dengan laporan ini PSSI akan menyelidiki kah? Kemudian untuk mekanismenya seperti apa? Kemarin kan waktu itu sempat ada Satgas Mafia Bola ya? Iya. Kalau memang ada data, PSSI nggak segan-segan karena memang sudah kerjasama dengan Mabes Polri tentang Satgas Mafia Bola. Kita kepingin ada tindakan seperti berapa tahun yang lalu Jawa Timur sudah buktikan begitu ada pengaturan, permintaan untuk walaupun kecil kita tetap tindak sampai ke pengadilan, sampai pemecatan anggota. Ini kita kepingin seperti itu. Kalau memang ada data, terima kasih kita. Banyak yang ngontrol. Tanpa perhatian dari seluruh anggota, seluruh masyarakat Indonesia, nggak mungkin PSSI bisa maju. Harus diperhatikan orang banyak, karena memang PSSI miliknya orang banyak, bukan miliknya pengurus. Miliknya semua masyarakat Indonesia. Cuma ya tolong dibantu data-data yang lebih akurat, lebih jelas, agar yang menindak ini tidak kesulitan dalam melangkah. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial S ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini kasus masih diselidiki pihak kepolisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo, mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi dalam persidangan. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi saksi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto, diantaranya ada Rosa Purbo Bekti, Rizka Anung Nata, dan Arif Budi Raharjo. Namun demikian, ketiga saksi yang dihadirkan satu persatu atau tidak bersamaan. Saksi pertama yang digali keterangannya adalah Rosa Purbo Bekti. Oleh pihak Hasto, Rosa ditanya terkait penyitaan 3 ponsel ketika Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Dalam sidang, saksi Rosa juga sempat menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang saat ini menjadi salah satu tim penasihat Hasto dan disebutnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara
memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah supaya gambaran lengkap nanti tunggu sesi kedua, karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputarbalikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Hal ini disampaikan Mega di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan. Babak belur apa enggak? Kan enggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Enggak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi enggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Merdeka! 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 Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Pertemuan keduanya dikabarkan karena Prabowo kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia juga menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kedua tokoh tersebut sebelumnya telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja.
Sebelumnya pemirsa, Megawati berkelakar tentang presiden yang meminta untuk dimasakkan menu spesial, yaitu nasi goreng buatan Megawati. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu gak bohong loh. Ya dimana aja loh, masa aku udah presiden ke-5, udah gitu ketua umum kate, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu gak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya? Ayo presiden sopo yuk.